Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat madrasah setanah air. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Kasubdit Kurikulum dan Evaluasi, Bapak Dr. Haji Ahmad Hidayat Abdullah MPD. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian yang kedua akan berbincang-bincang dengan Bapak Profesor Dr. Wakusairi MPD selaku Ketua Tim Pakar dari Asesmen Kompetensi Madrasah Indonesia. Assalamualaikum, Prof. Bapak Ibu yang saya hormati atau sahabat-sahabat madrasah setanah air, kita tahu bersama bahwa mulai tahun 2021 ini Kementerian Agama Republik Indonesia akan menyelenggarakan kegiatan skala nasional dalam rangka peningkatan mutu madrasah, yaitu dalam bentuk asesmen, yaitu yang disebut dengan Asesmen Kompetensi Madrasah Indonesia atau disingkat dengan AKMI. Nah, kira-kira bagaimana tentang AKMI, apa itu AKMI, kemudian pelaksanaan seperti apa, dan apa itu harapan dari Kementerian Agama tentang penyelenggaraan AKMI. Mari kita ikuti dialog bersama dengan Pak Kasubdit Kurikulum dan juga Prof. Usairi. Pak Kasubdit, Kementerian Agama mulai tahun 2021 ini rencana menyelenggarakan Asesmen Kompetensi Madrasah Indonesia, khususnya di jenjang madrasah ibtidaiyah. Boleh diceritakan Pak Kasubdit kira-kira latar belakang Kementerian Agama menyelenggarakan asesmen untuk siswa madrasah Indonesia? Ya. Terima kasih. Perlu kita ketahui bahwa pendidikan pada dasarnya diselenggarakan dengan sebuah orientasi jangka panjang, menyiapkan generasi yang siap mengelola kehidupan di masanya. Sehingga pendidikan saat ini kita kelola di madrasah untuk menyiapkan generasi siswa lulusan madrasah yang nanti mampu mengelola kehidupan di abad 21. Di dalam kehidupan abad 21 ini yang diperlukan adalah kualitas kompetensi siswa, kompetensi manusia. Oleh karena itu dalam penyelenggaraan pendidikan kita perlu memiliki sebuah proyeksi untuk meningkatkan mutu kompetensi siswa Indonesia. Dalam rangka itulah maka pemerintah dalam hal ini khususnya untuk pendidikan madrasah, Kementerian Agama merasa berkewajiban untuk mengawal kualitas kompetensi siswa madrasah yang kemudian kita bungkus dengan programnya Asesmen Kompetensi Madrasah Indonesia. Tujuan utamanya adalah untuk membantu madrasah meningkatkan kualitas pembentukan kompetensi siswa melalui sebuah langkah pertama adalah diagnostik kondisi kompetensi anak-anak di madrasah, yang diharapkan nanti dari diagnostik itu kita akan menemukan atau mendapatkan fakta objektif real siswa madrasah yang kemudian kita jadikan titik tolak kebijakan di dalam peningkatan mutu pendidikan madrasah, yang akhirnya nanti follow up lebih jauhnya adalah menghasilkan mutu pendidikan yang didasari oleh kemampuan atau kompetensi siswa sesuai dengan kebutuhan hidup di abad 21. Ya, di samping asesmen kompetensi madrasah Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemdikbud juga mengadakan asesmen nasional. Salah satu bentuknya adalah AKM, Asesmen Kompetensi Minimum. Kira-kira apa persamaan dan perbedaan ini Pak Kasubdit antara AKM yang diselenggarakan oleh Kemdikbud dengan
AKMI yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama? Terima kasih. Antara asesmen kompetensi minimal yang diselenggarakan oleh Kemendikbud untuk semua satuan pendidikan di Indonesia, baik madrasah maupun sekolah, kemudian dibandingkan dengan asesmen kompetensi madrasah Indonesia khusus untuk siswa madrasah, persamaan dan perbedaannya sebagai berikut. Secara filosofi, dua jenis asesmen kompetensi ini sama, yaitu ingin mendiagnostik kondisi kompetensi siswa yang ada di satuan pendidikan. Hanya saja asesmen kompetensi minimal yang diselenggarakan Kemendikbud itu berusaha memotret, mendiagnostik kompetensi siswa itu dari sisi potret makro, dari sisi sistem dan kelembagaan wilayah area, itu yang dipotret. Oleh karena itu asesmen kompetensi minimal menggunakan sistem pengambilan datanya melalui teknik sampling. Tidak semua siswa di sebuah satuan pendidikan itu diuji, karena mereka akan memantau dari sisi makro saja untuk memberikan sebuah jawaban bahwa dalam sebuah sistem wilayah tertentu, lembaga tertentu, ada kelebihan ini, kekurangan ini, dan perbaikan yang diperlukan demikian. Nah, kemudian melihat hal yang dilakukan oleh Kemendikbud, Kementerian Agama mempunyai sebuah tanggung jawab untuk bisa memberikan treatment yang khusus sesuai dengan karakteristik kebutuhan madrasah. Di madrasah kita perlu bantuan untuk potret secara makro, yang itu nanti akan didukung oleh asesmen kompetensi minimal oleh Kemendikbud, sehingga madrasah nanti tetap ikut asesmen kompetensi minimal untuk potret makronya. Namun sesuai dengan kebutuhan madrasah untuk mengawal secara detail bagaimana perbaikan mutu pembelajaran di madrasah kita lakukan, maka kita perlu potret yang lebih kecil. Potret itulah, potret yang mikro itulah yang kita sebut asesmen kompetensi madrasah Indonesia. Asesmen kompetensi madrasah Indonesia ini perbedaannya dengan asesmen kompetensi minimal, selain dia akan memotret secara mikro, pelaksanaan asesmennya dia akan menggunakan model pengambilan datanya sensus. Semua siswa di satuan pendidikan madrasah akan disensus, akan di-asesmen semuanya. Dengan demikian maka kita akan memperoleh tindak lanjut data diagnostiknya akan berbasis kelas. Nah, dengan demikian maka kita akan bisa menindaklanjuti, mendistribusikan, mendelivery hasil diagnostik tadi mulai dari kepada guru, kepala madrasah, pengawas, bahkan orang tua. Dengan demikian maka tindak lanjut perbaikan pembelajaran dari hasil diagnostik tadi akan bisa memungkinkan dilakukan di setiap satuan pendidikan, di setiap kelas, sehingga percepatan perbaikan pembelajaran, mutu perbaikan pembelajaran dalam rangka membentuk kompetensi anak yang kita cita-citakan tadi di madrasah akan bisa lebih cepat tercapai. Dengan demikian sebenarnya dua jenis asesmen ini sifatnya komplementer. Nah, asesmen kompetensi madrasah Indonesia kita buat untuk melengkapi asesmen kompetensi minimal yang makro tadi untuk kebutuhan madrasah yang lebih detail membutuhkan pengawalan dalam rangka peningkatan kualitas mutu madrasah. Iya. Tadi Pak Kasubdit menyampaikan bahwa untuk AKMI nanti secara sensus untuk seluruh siswa untuk tahun 2021 ini nanti untuk siswa jenjang atau kelas berapa Pak Kasubdit? Ya. Di tahun 2021 ini dalam pelaksanaan asesmen kompetensi madrasah Indonesia kita prioritaskan memang untuk tingkat madrasah ibtidaiyah. Seluruh siswa madrasah ibtidaiyah pada kelas 5 itu akan kita ambil data asesmennya, asesmen kompetensinya. Nah, kemudian sekaligus juga di tahun 2021 ini asesmen kompetensi madrasah Indonesia untuk siswa kelas 5 MI akan ditindaklanjuti dengan deskripsi diagnostik yang dilengkapi dengan rekomendasi perbaikan pembelajaran yang akan dikirim nanti
secara otomatis lewat platform yang akan kita pakai dalam pelaksanaan asesmen ini kepada seluruh madrasah ibtidaiyah se-Indonesia. Nah, kemudian setelah itu langsung di tahun 2021 ini program tindak lanjutnya juga langsung akan direalisasikan dalam bentuk tindak lanjut perbaikan mutu pembelajaran. Oleh karena itu di tahun 2021 ini juga selain melaksanakan asesmen, guru-guru akan kita beri bekal bagaimana membaca deskripsi diagnostik, bagaimana menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pembelajaran untuk melakukan sebuah program perbaikan pembelajaran dari kelas ke kelas. Nah, dengan demikian maka diharapkan di tahun 2021 ini selain pelaksanaan asesmennya, di tingkat madrasah ibtidaiyah kita sudah akan punya sebuah profil prototipe bagaimana upaya perbaikan mutu pembelajaran di madrasah itu mulai dari penggalian data diagnostiknya sampai dengan perbaikan pembelajarannya bisa kita lakukan. Dengan demikian kita akan mendapatkan sebuah hasil profil bagaimana madrasah setelah kita perbaiki, upaya continuous improvement-nya akan bisa kelihatan di tahun 2021 ini. Pak Sudin, kalau UN itu untuk siswa kelas akhir ya. Ya. Tadi Pak Sudin menyampaikan untuk AKMI ini diperuntukkan siswa kelas 5 MI. Kenapa bukan di kelas akhir tapi di kelas 5? Nah, dalam kaitan ini kita perlu memahami dua sifat assessment atau dua sifat ujian ini. Ujian nasional tidak lain sebenarnya adalah satu bentuk assessment yang dipakai untuk mengukur achievement, prestasi anak. Karena itu mengapa ujian nasional dipakai pada siswa kelas akhir untuk mengukur bahwa lulusan dari setiap jenjang pendidikan itu prestasinya di mana. Nanti menjadi dasar judgement untuk melakukan sebuah pengambilan keputusan, lulus, tidak lulus, dan sebagainya. Nah, sedangkan asesmen kompetensi Madrasah Indonesia ini sama sekali dia berbeda dengan ujian nasional. Dia tidak akan mengukur achievement, tapi dia mengukur kompetensi untuk sebuah diagnostik yang tujuannya nanti ada kesempatan perbaikan pembelajaran. Itulah yang mengapa siswa yang diuji adalah siswa yang masih punya kesempatan untuk kita perbaiki. Dengan demikian maka kita ambil untuk di MI nanti kelas 5, di tingkat MTS pada saatnya nanti adalah kelas 8, kalian nanti kelas 11. Dengan demikian maka madrasah masih punya kesempatan menindaklanjuti hasil asesmen itu di tahun yang sama juga dalam rangka untuk memproyeksikan atau menyiapkan lulusan di tahun berikutnya. Nah, dengan demikian maka lulusan yang akan dihasilkan nanti sudah merupakan hasil tindak lanjut dari perbaikan mutu pembelajaran yang dilakukan pada asesmen tahun ini. Ya. Beralih ke Prof. Kusairi selaku Ketua Tim Pakar untuk menyusun instrumen AKMI. Meliputi materi apa saja atau literasi apa saja di kegiatan asesmen kompetensi Madrasah Indonesia ini, Prof? Oke, baik, terima kasih. Untuk AKM ada dua literasi yang sedang berjalan di Kemendikbud, literasi membaca dan literasi numerasi. Nah, kita di AKMI ada tambahan dua literasi, yakni literasi sains dan literasi sosial budaya. Nah, yang menjadi penciri penting dari AKMI salah satunya juga itu ada di literasi sosial budaya ini yang akan kita garap secara agak serius, karena di sana bagaimana ciri madrasah itu akan kita bisa dapatkan potret dari situ, sehingga ada 4 ya? Ada 4 itu yang kita kerjakan. Nanti bentuk ujiannya, Bro, atau bentuk soalnya itu seperti UN dulu atau berbeda ini untuk asesmen yang sekarang akan dilakukan? Apakah kalau di UN kan bilang ganda dengan isian singkat saja. Kalau di literasi apa sih di asesmen kompetensi Madrasah Indonesia ini kira-kira seperti apa bentuknya? Baik. Bagaimana yang disampaikan Pak Kasubdit tadi bahwa antara UN dan AKMI ini targetnya berbeda, orientasinya berbeda. Kalau UN untuk achievement test, ya, maka di sana yang kita tonjolkan bagaimana anak bisa mengerjakan soal-soal yang cukup dengan pilihan ganda sudah
bisa. Tetapi AKMI ini adalah untuk diagnosis, untuk bisa memotret dan melakukan diagnosis, maka soal harus kita range yang bisa melihat bagaimana betul-betul anak itu lemah di mana, sehingga kita siapkan ada paling tidak ada 6 jenis bentuk soal ya, ada pilihan ganda kompleks, ada menjodohkan, ada isian singkat, kemudian ada benar salah, dan yang esai yang tahun ini sudah mulai kita range juga. Jadi ada 6 itu beda. Hasilnya nanti kira-kira seperti apa, Bro? Apakah kita ini kan sudah terbiasa ujian di madrasah, kemudian ujian nasional, dan biasanya beruntuknya berupa angka-angka, nilai-nilai. Kalau asesmen nanti kira-kira bentuknya apa? Laporannya atau hasilnya? Ya, karena tadi sudah dijelaskan sedikit oleh Pak Kasudit bahwa kalau ujian nasional memang achievementnya itu dalam bentuk dia skornya sekian setelah selesai di jenjang tertentu ya. Kalau dia di jenjang di kelas 6 tentu dia matematik bisa dapat skor berapa. Nah, kalau di AKMI ini tentu berbeda karena kita ingin tracking ya bagaimana kelemahan mereka. Jadi skor itu menjadi nomor sekian, tapi yang paling utama adalah profile ya. Jadi lemah di mana ya anak di MI tertentu itu lemah di mana, sehingga treatment yang harus dilakukan oleh guru apa. Jadi tindak lanjutnya seperti apa, proses belajar mengajarnya harus seperti apa, sehingga nanti bisa mengurangi kelemahan-kelemahan yang ada dari hasil diagnosis itu. Ya. Kira-kira nanti agar guru dan siswa setelah melihat hasil dari asesmen bisa menindaklanjuti, prosedurnya harus bagaimana? Apa guru nunggu atau guru langsung bisa melihat di aplikasi atau gimana, Bro? Untuk AKMI ini kebetulan kita siapkan secara simultan, jadi instrumen kita siapkan, kemudian ada aplikasi juga sudah kita siapkan. Nah, dari aplikasi itu sudah insya Allah nanti output berupa profil kelemahan-kelemahan anak didik di MI tertentu sudah bisa kita dapatkan, dan nanti akan kita buka akses ya. Jadi guru tertentu bisa kita berikan akses untuk melihat MI saya lemah di mana di literasi yang ada itu. Jadi seperti itu. Jadi tidak perlu kita kirim hasilnya melalui print out ke masing-masing MI. Boleh saya tambah sedikit? Ya, silakan. Jadi sesuai dengan yang disampaikan Prof. Kusairi tadi, kita menyiapkan platform khusus untuk asesmen kompetensi Madrasah Indonesia ini, yang sudah dirancang dengan menggunakan artificial intelligence, itu dengan cepat bisa menyimpulkan profil tadi atau yang bahasa saya deskripsi diagnostik dari setiap profil siswa. Dengan demikian maka dalam waktu cepat setelah siswa mengikuti asesmen kompetensi Madrasah Indonesia, sekolah dalam hal ini guru, madrasah dalam kaitan ini kepala madrasah, guru, orang tua, pengawas itu akan mendapatkan umpan balik secepatnya berupa profil siswa yang ada di madrasah itu, yang ada di kelas itu, anak per anak. Nah, dengan demikian maka madrasah dengan cepat juga akan bisa langsung merespon. Nah, untuk membantu respon itu, data yang dikirim dari platform itu tidak hanya sekedar profil dari sisi deskripsi diagnostiknya, tapi sekaligus di situ dikasih rekomendasi perbaikan pembelajarannya. Si fulan itu perlu perbaikannya kalau diagnostiknya kayak seperti ini, perlu perbaikannya di aspek apa, bagaimana caranya. Itu akan dimuat langsung di dalam platform itu. Nah, dengan demikian maka tidak membutuhkan waktu lama, madrasah akan bisa langsung menindaklanjuti, melakukan sebuah reaksi upaya perbaikan mutu pembelajaran tadi. Ya. Agar guru-guru madrasah setanah air ya, dari Sabang sampai Merauke, baik di kota maupun di desa, bisa segera menindaklanjuti, apa tidak perlu kira-kira dibuatkan semacam modul? Oh iya. Ini yang tadi disampaikan Prof. Kusairi juga. Jadi secara simultan di tahun ini selain kita menyiapkan penyelenggaraan asesmennya, saat ini juga kita sedang menyiapkan upaya
untuk mendampingi guru melakukan tindak lanjut perbaikan pembelajaran. Dalam kaitan ini ada beberapa hal yang kita rancang saat ini. Yang pertama adalah penyusunan modul untuk pelatihan bagaimana perbaikan pembelajaran itu akan dilakukan. Nah, di situ akan memuat satu di dalam modul itu bagaimana cara membaca deskripsi diagnostik. Dua, bagaimana cara memahami rekomendasi perbaikan pembelajaran. Sekaligus di sana di dalam modul dibimbing bagaimana cara merencanakan perbaikan pembelajaran. Kemudian bagaimana berikutnya melaksanakan sampai melakukan evaluasi perbaikan pembelajaran. Setelah nanti modul ini selesai, akan ditindaklanjuti juga secara simultan di tahun ini juga sebelum penyelenggaraan asesmen dilakukan, yaitu BIMTEK untuk guru-guru. BIMTEK guru-guru pengelola madrasah yang akan menjadi sasaran siswa-siswanya di asesmen. Nah, dengan demikian maka dimungkinkan BIMTEK itu akan terselenggara pada titik-titik madrasah yang siswanya di asesmen tadi. Dengan demikian maka pasca penyelenggaraan asesmen dilakukan, guru-guru tadi sudah mendapatkan bekal yang cukup untuk merespon informasi yang diberikan dari platform asesmen kompetensi madrasah Indonesia tadi. Sehingga diharapkan di tahun 2021 ini sudah mulai pelaksanaan perbaikan pembelajaran sebagai tindak lanjut dari asesmen kompetensi madrasah ini. Ini menarik sekali Pak Kasubdit dan Prof. Kusairi. Tadi Pak Kasubdit menyampaikan bahwa akan ada BIMTEK. Iya. Nah, ini apakah ini BIMTEK untuk persiapan asesmen? Seperti misalkan ada BIMTEK untuk persiapan UN misalkan, ataukah BIMTEK yang dilakukan agar guru bisa memberikan tindak lanjut perbaikan pembelajaran? Barangkali bisa dijelaskan. Terima kasih. Jadi BIMTEK yang akan ditekankan kepada penyelenggara madrasah, baik itu guru, kepala madrasah, itu adalah BIMTEK untuk menindaklanjuti perbaikan pembelajaran. Nah, jadi asesmen kompetensi madrasah itu tidak perlu kita siapkan dengan bimbingan belajar, tidak perlu karena itu alat periksa. Nah, justru yang perlu dilakukan adalah membangun budaya perbaikan pembelajaran. Dengan upaya perbaikan pembelajaran tadi, maka guru-guru kepala madrasah diharapkan sudah mendapatkan bekal dari BIMTEK tadi, bagaimana dia akan membangun budaya belajar siswa, membangun budaya berpikir siswa, sehingga kompetensi anak-anak itu akan naik. Gitu. Kompetensi anak-anak itu akan sesuai dengan kebutuhan abad 21 tadi. Nah, itu akan selalu dilakukan berjenjang dari tingkat ke tingkat yang untuk tahun 2021 ini akan diawali dari kelas 5 memang. Tapi proyeksi kita di tahun-tahun berikutnya di setiap tingkatan madrasah, di setiap kelas itu akan ada jenis instrumen yang disiapkan, kemudian upaya tindak lanjut yang harus dilakukan. Dengan demikian maka dalam waktu mendatang itu akan ada gerakan yang masif di setiap tingkatan madrasah membangun budaya perbaikan mutu pembelajaran, sehingga continuous improvement itu menjadi sebuah budaya di dalam peningkatan mutu madrasah. Selain penjaminan mutu, kemudian penjaminan mutu dan pengendalian mutu, kita juga akan menyelenggarakan yang disebut dengan continuous improvement, perbaikan mutu, dan itu akan berkelanjutan dari tahun ke tahun pada satu tingkat ke tingkat lain dan seterusnya seperti itu. Jadi untuk AKM atau KMI atau asesmen ini tidak hanya dilakukan tahun ini ya Pak? Tidak, akan dilakukan seterusnya. Oke. Barangkali untuk terakhir nih Prof, kira-kira harapannya apa dari Prof selaku ketua tim pakar ya untuk AKMI ini, harapannya atau kepada guru-guru madrasah se-Indonesia kira-kira seperti apa Prof? Baik, terima kasih. Jadi Bapak Ibu guru tentu tidak perlu panik ketika AKMI ini akan kita lakukan di bulan September atau Oktober nanti. Tidak perlu persiapan seperti bimbel bagaimana disampaikan Pak Kasubdit, tetapi cukup dengan proses belajar mengajar yang seperti biasanya. Nah, baru nanti setelah kita lakukan proses assessment,
kemudian kita dapatkan hasilnya, Bapak Ibu nanti akan tahu hasilnya dan bagaimana harus melakukan perbaikan pembelajaran itu, menindaklanjuti hasil AKMI itu. Sehingga tahun depan, karena instrumen yang kita kembangkan memang sangat berbeda dengan di UN, perlu effort yang luar biasa untuk melatihkan atau melakukan proses pembelajaran yang melatih critical thinking sebagaimana yang dipesankan di AKMI. Itu saja kira-kira. Ya, terima kasih, Prof. Selanjutnya Pak Kasubdit, agar hajatan kita untuk AKMI tahun 2021 karena ini adalah tahun pertama, agar sukses, ya, berhasil dan juga bisa meningkatkan mutu atau daya saing madrasah. Kira-kira harapannya untuk warga madrasah setanah air seperti apa, Pak? Ya, terima kasih, Pak. Pertama, untuk seluruh warga madrasah di seluruh Indonesia, yang perlu dilakukan adalah memahami apa itu asesmen kompetensi madrasah Indonesia, apa orientasi asesmen kompetensi madrasah Indonesia, dan apa yang harus dilakukan. Terkait dengan apa itu asesmen kompetensi madrasah dan apa tujuannya tadi sudah kita ketahui bersama. Pada hakikatnya ini adalah upaya perbaikan pembelajaran, peningkatan mutu pembelajaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk membantu setiap madrasah. Nah, kemudian tindak lanjut yang diperlukan di dalam follow up asesmen kompetensi madrasah ini sebenarnya ada 3 hal. Yang pertama adalah membangun budaya belajar yang inovatif dan kreatif di madrasah. Jadi kita berharap di setiap madrasah, di setiap kelas, setiap interaksi belajar antara guru dengan siswa itu terbangun sebuah inovasi dan kreasi belajar. Kemudian yang kedua, terbangun sebuah budaya berpikir tingkat tinggi atau budaya higher order thinking and skill di dalam setiap kajian pembelajaran. Nah, dengan demikian maka pembelajaran akan menyiapkan kehidupan anak-anak di masa depan. Dengan kemampuan proses berpikir tingkat tinggi itu diharapkan anak-anak nanti akan mampu menyesuaikan perubahan-perubahan kehidupan di sekitarnya dengan mampu melakukan sebuah adaptasi yang sesuai. Dan yang ketiga, diharapkan nanti akan terjadi sebuah budaya supervisi pembelajaran yang kondusif, yang memungkinkan tumbuhnya inovasi guru, inovasi kepala madrasah, inovasi pembelajaran, sehingga betul-betul pembelajaran di madrasah itu akan menjadi menarik dan bermakna gitu. Jadi tidak hanya menarik tapi bermakna. Bermaknanya untuk apa? Untuk kehidupan di masa datang. Nah, harapan kami terkait dengan 3 hal yang kita inginkan bisa tercipta di madrasah, terjadi sebuah perubahan mindset. Mindset di birokrat pendidikan di Kementerian Agama, kemudian mindset pengelola madrasah mulai dari yayasan untuk yang swasta, kepala madrasah, kemudian guru-guru, semuanya berubah, termasuk juga mindset orang tua dan siswa. Nah, sehingga dengan perubahan mindset ini kita betul-betul akan bisa bersama-sama bersinergi untuk mewujudkan sebuah budaya belajar yang kondusif, yang tidak diawali dengan kemampuan membaca, kemudian digeluti dengan sebuah kemampuan berpikir analisis, menggunakan data, melakukan perhitungan-perhitungan masa depan, sehingga betul-betul anak-anak ini nanti di masa mendatang dengan perubahan-perubahan yang mungkin tidak bisa kita duga, tapi mereka akan siap mengadaptasi perubahan dunia apapun. Dia akan menjadi problem solver, dia tidak akan terlindas oleh perkembangan, tetapi dia mampu mengelola perkembangan tersebut. Oke, Pak Kasubdit, dalam rangka pelaksanaan AKMI di madrasah khususnya di jenjang madrasah ibtidaiyah tahun 2021 nanti, kira-kira pelaksanaannya pakai moda apa? Apakah berbasis kertas atau sudah berbasis komputer, dan kira-kira kapan mau dilaksanakan? Ya, terima kasih. Sebagaimana tadi yang saya sampaikan, kita secara simultan saat ini sedang menyiapkan platform asesmen kompetensi madrasah Indonesia. Maka dalam rangka untuk mendukung penyimpulan-penyimpulan di dalam platform yang menggunakan artificial intelligence tadi itu berjalan dengan baik, maka moda yang dipakai untuk pelaksanaan asesmen kompetensi madrasah Indonesia ini adalah
moda asesmen berbasis komputer. Nah, asesmen berbasis komputernya akan dilakukan secara semi online, sehingga diharapkan nanti madrasah tidak akan mendapatkan banyak kesulitan dengan menggunakan perangkat-perangkat yang ada, kemudian server yang cukup yang ada. Kita sudah merancang aplikasi kita, platform kita bisa dilakukan di dalam penyelenggaraan asesmen ini, bahkan sampai menggunakan Android gitu. Dengan demikian maka dari Sabang sampai Merauke diharapkan bisa mengikuti asesmen ini dengan baik gitu. Kemudian pelaksanaannya kita perkirakan sekitar bulan September Oktober penyelenggaraan ini, tapi untuk tanggal pastinya nanti akan kita umumkan pada saat yang tepat dengan surat resmi dari Kementerian Agama. Sahabat madrasah di tanah air, demikian bincang-bincang saya dengan Pak Kasubdit Kurikulum, Bapak Dr. Haji Ahmad Hidayatullah MPD, dan juga Bapak Prof. Kusairi MPD selaku Ketua Tim Pakar penyiapan instrumen asesmen kompetensi madrasah Indonesia di tahun 2021 ini. Intinya untuk menghadapi AKMI di madrasah tidak perlu kepala madrasah, guru-guru dan siswa madrasah galau ya, karena asesmen tujuannya adalah untuk mendiagnosis apa kompetensi yang dimiliki siswa, dan semuanya dalam rangka bertujuan untuk meningkatkan mutu dan kualitas madrasah. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Salam Agni. Salam Agni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.